Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun orang-orang berdosa menganggapnya sebagai sebuah kelalaian, Dia tetap sabar terhadap kami. Karena yang Dia kehendaki engkau dan saya bukan binasa, melainkan kita berbalik dan beroleh pertobatan. Amin. Kalau kita berbalik sesuai 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai dengan saudara-saudara. Dia masih menunggu siapa yang mau bertobat. Dia masih dengan sabar minta engkau dan saya tidak dibinasakan, melainkan berbalik dan bertobat. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa yang ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Yesus tidak minta kau punya cantik ganteng. Yesus tidak minta kau punya jabatan di kantor sana. Yesus tidak minta kau punya uang emas kekayaan. Yesus minta saudara dan saya punya hati. Malam hari ini bawa hidup ini. Percuma kau beribadah dengan kekayaan, kau beribadah dengan perpuluhan yang besar, tetapi hatimu jauh. Apa yang dikatakan di dalam Markus 7 ayat 7. Mereka beribadah kepadamu, tetapi sesungguhnya ibadah mereka adalah ibadah manusia dan hati mereka jauh. Hari ini Yesus mau hati saudara. Karena Tuhan sabar, Ia menunggu siapa yang mau berbalik. Wahyu 3:19, barang siapa yang ku kasih, Ia ku tegur dan ku ajar. Saya sudah katakan, dosa tidak membawa keselamatan. Perbuatan daging telah nyata, rupa-rupa yang tadi dijelaskan di dalam ayat 5 ayat 19 sampai 21. Telah nyata, tinggalkan perbuatan daging. Tidak nyata, tidak membawa keselamatan. Tinggalkan itu, berbalik sama Tuhan. Amin. Tinggalkan perbuatan daging. Fokus ke sini, jangan fokus yang lain. Itu iblis. Fokus sama Tuhan, kau dapat keselamatan. Amin. Dengan baik. Barang siapa yang kasih, Ia ku tegur dan ku ajar. Kalau Tuhan tegur, engkau dan saya yang firman bertobat. Kalau Tuhan yang tegur, murka turun. Dengan baik. Barang siapa yang ku kasih, Ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakan hatimu. Tuhan mau hati. Maka firman berkata, berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Apa yang kita mau kasih untuk Tuhan tidak bisa. Kalau Yesus minta kepada saya bayar nafas hidup ini setiap detik, apakah kita mampu? Tidak ada saudara. Bawa hidup ini untuk Tuhan. Amin. Bawa hidup ini. Yang terakhir, dia berdiri di depan pintu. Wahyu 3:20. Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Mari buka pintu hati ini supaya Yesus masuk menang saudara dan saya. Yesus masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan hidup ini untuk Tuhan, bukan berikan hidup ini untuk Marta, untuk Petrus, untuk Paulus, untuk yang lain. Bawa hidup ini untuk Tuhan. Amin. Jangan kau kasih hati ke sana. Nanti kau hati luka berkoda datang menangis-nangis di hadapan Tuhan. Itu bodoh. Bawa hidup ini untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bawa hidup ini untuk Tuhan. Amin. Tidak ada jaminan. Dengan baik. Yesus sudah sabar. Tuhan sudah sabar. Engkau dan saya hari ini ada di zaman kasih karunia. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Saudara dan saya mari kasih waktu yang terakhir ini. Di akhir zaman ini. Bawa waktu untuk Tuhan. Amin. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang tertinggal. Jangan sampai kita tidak baca Alkitab ini, firman jadi bantal. Kita punya tempurung, kita punya buli-buli minyak itu kosong. Apa itu? Kita punya rohani ini mati di hadapan Tuhan. Mari baca kita baca firman ini supaya saudara dan saya kita tidak punya rohani mati di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Baca kita. Jangan nanti seminggu sekali pendeta khotbah di atas mimbar, kau bawa kita ganteng cantik dari rumah sampai di gereja taruh di atas kursi. Pendeta baca dari A sampai mimbar, kau buka mata. Pertama dalam nama Yesus. Mulai sekarang baca Alkitab. Amin. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau engkau tidak baca firman, tidak isi rohanimu dengan firman, dengan baik, jalanmu gelap, engkau tidak temukan terang itu. Karena tidak ada firman yang menerangi langkah itu. Amin. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis suruh dia mengubah batu ini menjadi tapi apa yang Yesus katakan? Manusia tidak hanya hidup dari tetapi perkataan manusia hidup dari perkataan Allah. Manusia hidup dari firman.
Dengar baik, kita diciptakan ini Allah berfirman. Kejadian 2 ayat 7, Dia mengembuskan nafas, manusia itu hidup. Kalau hari ini kau tidak bawa hidup ini kepada Dia, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dengar baik, rohanimu ini mati di hadapan Tuhan. Amin. Baca Alkitab ini. Yesus bilang, manusia tidak hanya hidup dari roti. Artinya apa? Bukan makanan jasmani, makanan yang kau makan dari perut keluar di belakang. Tetapi dengar baik, Alkitab ini kau baca, rohmu juga butuh dikasih makan. Amin. Baca firman Tuhan, supaya rohani saudara dan saya, supaya jangan kita punya roh mati di hadapan Tuhan. Amin. Karena mati, tubuh ini kembali kepada tanah. Kita punya roh akan pergi menghadap Tuhan di tata putih yang disebutkan di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Yang terakhir, kalau kita punya rohani tidak hidup, firman ini hidup. Kalau kita baca, itu hidup di dalam kita, itu hidup di dalam roh kita. Tetapi kalau kita